Para suster, frater, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan muda yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi kita semua. Yang pertama, sedikit agak gugup memberikan Ekaristi karena kurang lebih 1 tahun berada di Manila di Filipina, merayakan Ekaristi dalam bahasa Tagalog lalu menyampaikan khotbah dalam bahasa Inggris menjadi sesuatu yang sangat menantang bagi saya. Dan ini kesempatan pertama kali lagi boleh merayakan Ekaristi dalam bahasa Indonesia dan saya merasa bahagia karena jujur saya boleh mengatakan 1 tahun merayakan Ekaristi dalam bahasa Tagalog lalu menyampaikan khotbah dalam bahasa Inggris, sekedar merayakan saya bisa, sekedar membaca bahasa Tagalog saya lancar, dan juga membaca renungan dalam bahasa Inggris, menyampaikan renungan dalam bahasa Inggris setiap hari Minggu bisa, tetapi sampai pada sebuah penghayatan sebagai imam merayakan Ekaristi, jujur selama 1 tahun saya tidak menemukan keindahan di dalam merayakan Ekaristi. Tetapi itulah salah satu tantangan sebagai orang asing di negeri orang lalu merayakan Ekaristi dalam bahasa orang. Dan di sana otomatis setiap imam itu merayakan Ekaristi harus tepat 1 jam karena jadwal merayakan Ekaristi setiap hari Minggu itu sangat padat. Dan satu hal yang menjadi kerinduan saya merayakan Ekaristi adalah ketika menyanyikan prepasi. Suara memang tidak terlalu bagus, tapi salah satu keindahan dalam merayakan Ekaristi sebagai imam adalah mendaraskan prepasi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Minggu Advent yang ketiga kita kenal dengan istilah Minggu Gaudete yang berarti bersukacitalah. Tentu banyak hal yang kemudian membuat saudara dan saya bersukacita menjelang Natal. Boleh jadi persiapan menjelang Natal Anda terlibat di dalam kepanitiaan Natal. Kalau di Manila itu perayaan Natal tidak ada membentuk panitia, tidak ada yang namanya latihan kor seperti kita di sini. Maka suasananya begitu kering bagi saya. Kemarin merayakan Pekan Suci bersama umat di sana, tidak ada yang namanya kor, tidak ada yang namanya panitia, lalu gedung pujian pasca itu dibacakan. Jadi suasananya begitu kering bagi saya sebagai imam Indonesia yang berbeda ketika kita merayakan hari-hari raya besar itu sungguh luar biasa persiapan kita dan sungguh menyita waktu. Yang berbeda kekatolikan di sana itu sudah berusia 500 tahun lebih, tetapi lebih pada tradisi. Maka memang perlu yang namanya katekese. Mereka sangat kuat dengan devosi. Kalau bicara tentang devosi itu mereka sangat senang. Tetapi yang namanya Ekaristi itu tadi kering-kering. Maka kita bersyukur bahwa kita di sini Ekaristi itu dipersiapkan sedemikian rupa sehingga masing-masing pribadi boleh sampai pada sebuah pengalaman iman dan akhirnya kita menemukan bahwa menjadi Katolik itu ternyata indah. Perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik itu begitu tersusun secara rapi, maka dimanapun saudara merayakan Ekaristi, tata urutannya pasti selalu sama. Dan itulah yang membuat kita selalu ingin merayakan Ekaristi dalam gereja Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi ada banyak hal yang membuat kita bersukacita menjelang Natal ini. Boleh jadi para perantau kemudian kembali berkumpul bersama sanak saudara. Maka muncullah rindu, maka muncullah lagu-lagu di sekitar perayaan Natal ini. Rindu rumah, aku rindu pulang. Bagi para perantau ingin rindu kembali ke rumah, berkumpul bersama orang tua, orang-orang terkasih untuk merayakan Natal.
Tetapi sukacita yang ditawarkan oleh gereja pada Minggu Advent yang ketiga ini lebih pada sebuah nuansa tobat dan penantian yang kemudian mengajak kita untuk bersukacita karena saudara dan saya boleh berkesempatan untuk mengaku dosa. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari para suster, brother bruder, sukacita yang ditawarkan oleh sabda Tuhan pada bacaan-bacaan sekitar masa Advent ini tentu bukan sekedar sukacita yang dangkal atau sekedar perasaan senang secara lahiriah. Bacaan-bacaan pada masa-masa Advent ini justru mengajak kita masing-masing pribadi untuk melihat bahwa sukacita sejati lahir dari pertobatan dan perubahan hidup yang nyata. Sehingga hari-hari ini boleh jadi kamar pengakuan dosa terbuka begitu lebar bagi saudara dan saya untuk mengaku dosa menjelang Natal. Maka boleh jadi Tuhan hari-hari ini sedang bersenandung, aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupmu. Boleh jadi Tuhan sedang bersenandung menunggu kita para pendosa di kamar pengakuan untuk kemudian mengaku dosa. Sehingga persiapan Natal bagi kita umat Katolik bukan hanya sekedar pesta lahiriah, tetapi lebih pada sebuah persiapan bangunan batin, maka kemudian didahului dengan yang namanya pengakuan dosa secara pribadi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan boleh hari-hari ini bersenandung menunggu saudara dan saya di kamar pengakuan. Karena Tuhan setia, Tuhan datang mencari orang yang berdosa, dan orang-orang yang dicari adalah ternyata saudara dan saya. Para suster, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan-bacaan sekitar masa Advent, pernah juga kita mendengar pertanyaan orang banyak kepada Yohanes Pembaptis, apakah yang harus kami perbuat? Pertanyaan ini bukan sekedar ingin tetapi sebuah ungkapan kerinduan untuk hidup lebih baik dan siap menyambut Tuhan dalam konteks kita siap merayakan Natal. Di Filipina, suasana Natal itu mulai dipersiapkan sejak September. Jadi awal September itu lagu-lagu Natal sudah mulai diperdengarkan, dekorasi-dekorasi mal-mal itu sudah mulai didekorasi. Tetapi sekali lagi rata-rata orang jatuh pada sebuah perayaan lahiriah. Maka soal liturginya lalu seolah-olah dikesampingkan. Sebagaimana yang Pastor katakan tadi, perayaan-perayaan hari-hari raya besar seperti Pekan Suci dan Natal tidak ada yang namanya panitia, tidak ada yang namanya latihan kor, tidak ada yang namanya misionari perlu latihan dan sebagainya. Seperti hari minggu biasa. Tapi sekali lagi kita bersyukur dalam konteks kita di Indonesia masih ada sebuah perayaan persiapan yang betul-betul membantu masing-masing pribadi untuk sampai pada sebuah pengalaman iman dalam merayakan Natal. Maka pertanyaan orang-orang di sekitar Yohanes Pembaptis dalam bacaan-bacaan Advent, apakah yang harus kami perbuat? Tentu sekali lagi bukan hanya sekedar ingin tahu, tetapi sebuah kerinduan. Kalau saya ingin merayakan Natal, apa yang harus saya persiapkan? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya boleh mengutip pertanyaan ini untuk kita masing-masing pribadi. Pertanyaan bagi seorang suami, bagi seorang istri, pertanyaan bagi anak-anak dalam keluarga, apakah yang harus aku perbuat? Seorang suami boleh bertanya kepada seorang istri menjelang Natal, apakah yang harus saya perbuat? Demikian sebaliknya. Demikian juga relasi antara anak dengan orang tua dalam keluarga. Pertanyaan yang sama menjelang Natal, apa yang harus saya perbuat?
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dalam bacaan-bacaan sekitar Advent ketika pertanyaan ini muncul ditanyakan kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak kemudian memberikan sebuah jawaban yang muluk-muluk atau sulit. Yohanes Pembaptis tidak meminta orang-orang untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi justru mengajak mereka, mengajak Anda dan saya untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang seringkali kita abaikan. Maka pernah kita dengar dalam bacaan-bacaan Injil sekitar masa Advent, Yohanes berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaknya ia membaginya dengan yang tidak punya. Boleh jadi masing-masing dari kita secara lahiriah kita punya banyak koleksi baju. Dan adakah kita juga tersentuh kalau kemudian menjelang Natal ini kita ingin berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Dan juga barang siapa yang mempunyai makanan, ia berbuat demikian. Konsep orang Eropa, orang Barat, makan untuk sehat, sementara kita orang Indonesia makan untuk kenyang. Maka orang-orang Eropa, orang-orang Barat dalam usia sekitar 60-70 tahun masih sehat bugar, sementara kita memasuki usia 40 tahun, kita sudah mulai mengalami macam-macam penyakit. Karena tadi konsep kita dan konsep mereka berbeda. Makan untuk sehat, sementara kita makan untuk kenyang. Dan boleh jadi melihat bagaimana Suster Boni masih sehat bugar dalam usia 80 tahun lebih. Luar biasa. Maka itu kembali soal pola hidup, gaya hidup sehat. Dan hari ini ada juga bacaan Injil pada masa Advent ini mengajak kita untuk berbagi. Kalau kalian punya makanan, hendaknya juga berbagi dengan yang tidak punya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sehingga sejatinya kita diajar untuk menyadari bahwa berbagi adalah tanda pertobatan sejati. Sukacita tidak bertambah ketika kita menimbun harta duniawi, tetapi ketika kita memberi, maka pesan iman yang tetap aktual dan relevan bagi kita untuk kita hayati dalam hidup sehari-hari adalah, kalau kamu punya pakaian lebih, berikanlah kepada yang tidak punya, berbagi makanan, berbagi berkat. Maka pertanyaannya adalah, menjelang Natal ini apa yang harus kita perbuat? Tentu pertanyaan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu dan saudara, tapi juga bagi kami para imam, para biarawati. Apa yang harus berbuat? Boleh jadi juga di dalam komunitas biara seringkali muncul yang namanya ketidakcocokan, seringkali yang muncul yang namanya gesekan-gesekan, lalu kemudian saling mendiamkan. Maka pertanyaan yang sama oleh kami para tokoh juga, menjelang Natal ini apa yang harus berbuat? Relasi antara suami dan istri yang boleh jadi selama ini mungkin komunikasi hanya melalui dunia maya, tetapi saudara-saudari hidup dalam dunia nyata. Menjelang Natal boleh juga bertanya, apa yang harus berbuat dengan istri saya yang selama ini mungkin saling mendiamkan? Apa yang harus berbuat menjelang Natal ini dengan suami saya yang selama ini mungkin saya diamkan? Anak-anak dalam keluarga yang selama ini orang tua boleh ngomong satu kata, anak-anak sudah ngomong lebih dari 10 kata. Menjelang Natal apa yang harus berbuat? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, maka bacaan-bacaan kitab suci sekitar masa Advent sungguh sangat makna, justru karena selalu aktual dan relevan dalam kondisi hidup kita yang real. Kita mungkin bukan pemungut cukai, mungkin bukan pula prajurit, tetapi kita semua, saudara dan saya, punya tanggung jawab. Yang berkeluarga berarti Anda bertanggung jawab di dalam keluarga. Para pejabat, Anda punya tanggung jawab untuk menjadi contoh dan teladan
kantor ataupun juga dalam pekerjaan. Mungkin sebagai pengurus paroki atau stasi itu juga Anda punya tanggung jawab. Sebagai kaum berjubah juga akan punya tanggung jawab. Maka pertanyaan yang sama sekali lagi, apa yang harus aku perbuat untuk menyambut Natal? Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di minggu Gaudete ini kita diundang untuk bersukacita. Tetapi sukacita yang lain dan sebuah hati yang dibersihkan. Maka Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa ia bukan Mesias. Ia hanya membuka jalan bagi Dia yang akan datang, yaitu Yesus yang membaptis dengan roh dan api, dengan maksud memurnikan dan membakar dosa, menyalakan kasih dalam hati kita. Maka pada akhirnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sukacita sejati bukan karena hidup kita tanpa masalah dan lepas bebas dari pergumulan, tetapi justru karena kita tahu bahwa Tuhan selalu setia hadir berjalan bersama kita dari waktu ke waktu. Justru yang sering terjadi adalah dari pihak kita manusia yang mungkin seringkali tidak setia. Orang yang hidup benar dan berbagi yang tidak bisa diberikan oleh dunia, dan itulah sukacita yang sejati. Semoga setiap hari dalam hidup saudara dan saya kita mengalami sukacita justru karena iman kita yang semakin dibarui, iman kita yang semakin kuat dan teguh kepada Tuhan. Maka kepada seluruh umat yang ada di paroki ini, selamat mempersiapkan diri untuk merayakan Natal bersama dengan orang-orang terkasih. Dan bagi para perantau, boleh jadi mungkin tahun ini Anda tidak bisa pulang kampung, tidak bisa berkumpul bersama dengan orang-orang terkasih, tetapi tetap bisa Anda mengirimkan kado yang terindah melalui doa yang tulus. Tuhan memberkati kita semua.